Ibu, kemudian lulus SMA. Setelah lulus SMA, Ibu kuliahkah atau bekerja atau gimana? Saya pernah bekerja jadi sales. Jadi sales dari lulus SMA. Sales. Terus saya ketemu cowok lagi, tapi saya sambil kerja ketemu cowok. Terus cowok itu udah pikiran saya jadi imam saya terbaik buat saya, itu beda lagi yang tadi. Terus akhirnya dia sakit meninggal. Ini soalnya. Iya, terus akhirnya sudah menikah belum? Belum, baru suka-suka aja, suka gitu sama penggantinya lagi. Cuman akhirnya meninggal, terus saya ketemu lagi sama cowok lagi yang sekarang jadi suami saya. Sekarang jadi suami Ibu. Terus gimana kemudian kehidupan rumah tangga Ibu? Kayaknya semakin larut semakin susah kehidupan saya. Ujian sering berganti. Jadinya saya pernah rumah tangga itu saya ngalamin, sepikiran saya punya motor, saya gadin BPKB ke rentenir atau kemana, pikiran saya biar supaya biar titik permasalahannya saya selesai. Suami Ibu kerja? Suami saya kerjanya freelance. Freelance itu maksudnya kurir. Kurir? Kurir, antar bank gitu. Terus jadi pendapatannya nggak menentu? Nggak tentu, pendapatan nggak tentu. Jadi saya ikut bantu mencari rezeki, seperak dua perak saya dapat dari segala bidang apa yang saya mendapatkan rezeki itu. Tetapi, terus kemudian permasalahannya apa Ibu? Kalau menurut saya kan rumah tangga pasti kurang lebih sama lah, permasalahan seperti itu Ibu bisa mengatasi dengan membantu kerja. Suami juga ini ada permasalahan lain yang berat nggak apa? Waktu itu saya kredit motor digadein, saya gadein BPKB, maksudnya biar tujuan saya lunas tuh motor. Saat saya kan ngambil motor 2, karena satu buat antar, satu buat suami kerja. Pikiran saya biar kehidupan saya nggak begini terus. Dari kecil saya udah susah, tapi kenyataannya emang beda. Jadi saya dikadalin sama orang kolektor. Oke, jadi motor menurut saya Ibu hilang. kehidupan Ibu nih kayaknya nggak pernah ada enaknya. Nggak ada enaknya. Terus kemudian Ibu motor itu hilang. Protes sama kehidupan Ibu. Ibu nggak suka kok hidupnya selalu seperti itu. Iya. Ibu nganggapnya kayak gitu kurang lebih. Iya. Oke, ini Pak Ustadz, kayak saya bisa ngambil benang merah dari Ibu Titin ini bahwa dia kecewa nih sejak kecil. Saya kok begini-begini aja. Gitu kan, ya dari kecil tidak ada kasih orang tua, gede sekolahnya nggak beres, dipukul orang tua, punya suami yang tidak beres juga. Tapi ada punya lelaki yang dia idamkan tapi meninggal. Betul. Kemudian menikah tapi suaminya ada yang begitu. Baik Mas Farid, kalau saya Ibu ngomong masih satu kalimat yang menurut saya ini sebuah kekuatan. Beliau bicara, Ibu Titin, kok ujiannya nggak selesai-selesai. Berarti beliau sadar. Ada loh orang nggak sadar, artinya ini nggak terima. Lah kalau orang ngomong masih ujian itu kan masih berusaha untuk bertahan. Betul. Ini poin positif yang perlu kita dorong nih. Alhamdulillah belum masih ya. Ini kan bahasanya masih ada kepasrahan. Ya Allah ini masih ujian. Kapan selesainya persoalan ini? Betul. Nah, pertama tadi ini sebuah langkah yang menurut saya perlu kita ambil pelajaran pemirsa. Apa itu? Kita berpikir merubah kondisi kita agar lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus merubah diri kita sendiri kalau pengen berubah menjadi baik. Kita pengen akan misalnya dapat duit banyak ya harus bekerja. Nah, Ibu Titin sudah melakukan itu. Niatnya mulia. Kenapa kok nasib saya begini terus? Cobalah saya gadekan motor. Ternyata masuknya salah. Di mana salahnya? Ke rentenir. Ibu, bentar. Maaf, siapa ya, Pak? Ibu berutang sama bos saya. Sekarang juga Ibu bayar. Kalau enggak, motor ini saya bawa nih. Pak, kasih saya waktu. Saya belum punya uang. Ini motor saya cita aja. Ibu sering mengundur waktu. Minggu lagi saya janji, Nggak bisa. Udah, saya bawa. Apa-apaan ini? Mas, Kenapa motor saya diambil? Istri Mas berutang sama bos saya. Sudah 4 bulan lebih, Mas. Asal tahu saja ya. Ayo, Pak, jangan, Tunggu Pak. dulu sebentar. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Apa benar yang dikatakan orang itu, Atin? Maaf, Mas. Saya terpaksa ngelakuin ini buat kebutuhan kita sehari-hari. Mas sendiri kan nggak kerja. Kalau nggak begini kita mau makan pakai apa, Mas?
Keterlaluan kamu, Atin. Sini kamu. Iya, Mas. Benar-benar keterlaluan kamu. Maafin saya, Mas. Berani-beraninya kamu melakukan ini tanpa sepengetahuan saya. Maafin saya, Mas. Kurang ajar kamu. Lain kali, kalau ada apa-apa, ngomong sama suami. Ngerti kamu? Maafin aku, Mas. Ini saya kira banyak. Di pasar-pasar, di kampung-kampung, di sekitar kita ini banyak di pemirsa. Hentikan itu. Tidak akan berkah kalau kita mencari rezeki atau pinjaman melalui rentenir. Karena apa? Ini adalah ad'afan mudha'afa. Ribanya itu berlipat-lipat. Riba yang kecil saja dosanya besar. Itu lebih besar daripada berzina dengan ibunya. Kecil. Lah ini sudah berlipat-lipat. Tidak akan baik. Bahkan Rasul mengatakan sebesar apapun orang itu riba, nanti ujungnya pangsi sengsara. Wa akhiru ila killah, akan habis. Ini buktinya. Ibu Titin kena riba sampai habis. Bukan malah selesai persoalan, tapi utangnya tambah banyak. Iya. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi si rentenir itu sendiri nih Pak Ustadz? Hukumnya gimana nih Pak Ustadz? Rasulullah SAW bersabda begini, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qolahum sawa. Orang yang memberikan riba, yang makan riba, yang nyatet, yang liatin, apalagi ini sama dosanya. Dilaknat oleh Rasulullah dan dosanya sama. Begitu. Makanya orang yang berriba atau yang kita sama kok. Lebih baik jangan dah. Sesusah apapun jangan masuk riba udah. Lebih baik, mohon maaf nih kalau gini, lebih baik kita minjem ke temen deh. Ngutang ke temen. Kalau ada nggak ada udah ngomong aja kepada siapa orang yang kita anggap itu lebih baik. Maksud saya kita lebih susah nih, nggak usah berpikiran pengen merubah, tapi dengan cara yang salah. Ini yang rentenir juga itu yang perlu diberantas memang rentenirnya sehingga bikin sengsara. Nah Ibu Titin itu. Iya, Pak. Setelah Ibu Titin semua memenuhi apa maunya suami? Enggak, yang soal rentenir? Belum termenuhi suami maksudnya Suami gimana? kan maunya kan Bu Titin terus minjem duit buat bayarin nutup sana nutup sini begitu ya? Iya, tapi iya. Iya, terus kemudian suaminya gimana perlakuannya kayak Bu Titin? Dia marah karena motornya hilang. Terus dia marah barang-barang di rumah, dia ngambek sampai nggak percaya sama aku lagi sampai sekarang. Terus ujian saya datang lagi, sempet pergi sebentar terus balik lagi. Tapi dia menambah masalah. Apa itu masalahnya? Masalahnya udah anak sekolah terlantar, pendidikannya biaya segala macem. Biayaran sekolah saya juga kadang suka telat, kadang suka ini ya. Akhirnya suami saya datang bawa teman, bilang temen, ya selingkuh gitu. Maksudnya bawa orang bilangnya ke rumah, bilangnya teman, tapi Iya. ternyata dia suka-sukaan. Iya. Nah, dari mana Ibu Titin bisa ambil kesimpulan mereka selingkuh? Dia izin sendiri sama Ngeliat. saya. Dia izin sendiri, terus saya juga suka lihat. Dia jalan berdua, suka janjian di suatu tempat. Saya juga lihat kepala mata sendiri, terus dia juga. Menangkap basah apa perbuatannya mereka enggak? Iya. Menangkap basah, Iya. melihat dengan mata kepala sendiri, Iya. mohon maaf, dia melakukan hubungan seperti layaknya suami istri begitu? Iya. Kurang lebih seperti itu. Satu rumah 7 bulan di rumah saya. 7 bulan di rumah Pak Ustadz, Terus? dibawa ke rumah ini orang, jadi dia merasa ada curiga yang namanya istri, pasti ada kecurigaan, tapi ternyata dia melihat dengan mata kepala sendiri, sudah melakukan seperti layaknya seorang suami istri nih Pak Ustadz. Bu Titin, Ibu yakin maksudnya ini menikah apa enggak dengan perempuan orang itu? ini? Enggak, orang itu Pak Ustadz baik sama saya. Jadi saya diambil hatinya dulu. Diambil hatinya dulu, anak saya dirayu, anak saya juga tahu, orang tua saya juga tahu semua. Oke. Jadi orang tua saya juga dirayu sama Akhirnya dia. nginep satu rumah, kayak suami istri gitu. Iya, saya tidur misah di atas, ruangannya kan ada lantai atas sama bawah. Jadi saya di bawah, saya di atas. Tapi saya tahu kita cuman persaudaraan gitu. Mau saya tuh adik kakak, dia nganggap saya kakak sama adik. Ini orang lain yang Ibu nggak kenal. Iya.
Tapi Alasannya akhirnya saya kenal juga, karena dikenal nama suami saya, akhirnya kenal juga. Tapi terus sampai sebenarnya menikah nggak? Enggak nikah. Dia cuma hanya manfaatin suami saya. Tapi kan ibu tidak melihat misalnya mohon maaf nih suaminya melakukan hubungan suami istri nggak kan? Lihat. Lihat. Tin, lagi ngapain lo? Kamu mau lihat saya lagi apa? Buatin gue kopi dong sekarang. Gue capek nih. Di rumah nggak ada gula. Alasan aja lu. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Gue pengen kopi sekarang. Apa-apain sih kalian ini? Ini mas, tadi gue suruh bikin dia kopi. Masa dibilang gak ada? Kamu sendiri kan tahu di rumah nggak ada gula. Halah, gue sama muka sedih kamu. Lagian salah kamu juga sih. Masa gula aja di rumah nggak ada? Makanya kerja dong. Kalau nggak ada duit, ngomong. Udah ini beresin lagi nih. Ayo sayang, kita ke kamar. Beresin ini. Ini saya sesek Mas Farid. Ya, Kenapa sama, ini Mas. perzinahan? Bagaimana seorang suami melakukan itu tidak sah? Laki-laki jangankan suami. Ini zinanya sudah zina yang berat ini. Iya. Pemirsa, saya kira kita stop. Kalau misalnya kita upayanya, kalau ada orang, tetangga, siapapun, ayo kita bareng-bareng. Kita jaga lingkungan kita nih. Kalau ada orang yang tidak kita kenal, kok nginep di rumah seseorang, ditanyainlah RT-nya turun tangan nih. Biar tidak terjadi. Iya. Kita tuh perintahnya kan adalah wanha anil mungkar, mencegah kemungkaran. Sering kita itu mengajak kebaikan, ayo sholat, ayo puasa, itu gampang. Tapi yang berat itu adalah nahyi anil mungkar, mencegah kemungkaran. Dan sebaiknya ibu ketika itu protes nggak sama Iya. suaminya? Kenapa? Misalnya nggak? ngingetin. Iya, karena saya merasa marah karena waktu itu saya yang saya suka main minjam uang rendah itu, jadi dia merasa kecewa, terus akhirnya dia begitu Pak Ustadz. Jadi gini sebentar, maksudnya suaminya ibu semena-mena gitu sama ibu Iya, karena setelah pulang. Nah selingkuhannya gimana nih selama 7 bulan itu ngapain aja? Dia selain ngambil hati ada apa lagi nggak di situ? di situ ya dia suka pindah tangan. Saya kan ngontrak itu, nanti uang kontrakan dia yang megang semua. Kita hanya bagian saya, bagian tukang masak, dia yang belanja, suami berdua sama suami Jadi saya. uang dia yang ngatur, Iya, sementara ngatur yang dari nyari kontrakan. sendiri itu adalah ibu uangnya. Jadi saya dia berdua nyari uang itu sendiri juga dibantu dengan suami, tapi uang suami itu larinya Tapi diaturnya sama dia. Iya, jadi saya hanya masak, Oke, nyuci jadi segala intinya macam. mohon maaf, selingkuhan suaminya ibu ini udah mulai semena-mena nih sama rumah tangga ibu nih begitu. Iya. Ya. Nah, gimana nih Pak Ustadz untuk menangani hal yang seperti itu nih harusnya yang dilakukan oleh Ibu Titin, Pak Ustadz? Ya, pertama Ibu Titin seharusnya harus tegas. Iya. Mulai dari sekarang deh. Ini siapa nih? Kan orang lain. Iya. Orang lain nggak ada statusnya apapun. Masih mending kalau misalnya jadi istri. Iya, ini istri juga bukan. Walaupun hukumnya di dalam syariat tuh nggak boleh satu atap tuh istri dijadikan satu atap. Gitu. Ya boleh sih satu atap, tetapi misalnya beda. Beda kamar. Beda kamar, beda ruangan. Karena gitu misalnya. Lah ini nggak ada statusnya. Saran saya Ibu Titin, hal-hal begitu segeralah. Misalnya minta bantuan tetangganya atau Pak RT-nya, lapor Pak RT, Iya. ini ada orang lain di rumah saya. Nggak usah takut. Iya, tapi sekarang Pak Ustadz dia udah ditinggal begitu aja sama Oh, yang artinya itu. gini, sekarang Cuma dia udah dimanfaatin pergi nih? doang ya, udah pergi. Oh, perempuannya udah pergi nih, Bu. Udah pergi. Udah nggak tahu kemana ya? Iya, udah mungkin 11 bulan ini dia udah pergi. Oke. Udah ninggalin dia karena dia udah manfaatin semua. Barang-barang motor sudah hilang gitu aja kan. Ya. Kita jatuh miskin, dia tinggal nggak mau Gini. terima itunya. Pemirsa, nanti kalau ketemu beginian lagi, ayo segera. Jangan sampai sudah lewat lama, baru kita ngomong. Di awal, sesuatu yang mencurigakan, kita harus peduli nih. Kok ada tetangga, ibu juga begitu. Kalau dari awal nanti ini nggak jelas, harus segera. Ya. Ini apa, ini siapa nih? Iya, tapi Pak Ustadz saya terima apa yang saya jalan ini, saya menerima, saya ikhlas. Ini Bu, Yang penting apa? betul bagi ibu ini ikhlas. Ya. Tetapi kemaksiatan itu nggak boleh didiamkan.
bagi orang Islam kalau ada kemungkaran harus di stop. Oh, ini mungkar, membawa orang yang tidak jelas statusnya. Kemudian ternyata ekonominya juga susah, terlilit rentenir, Iya. ya kan? Iya. Janganlah ketakutan ibu yang tadi masuk pada dunia rentenir, kemudian ini gara-gara ini. Tidak, Bu. Ini sudah salah, istighfar, yang lain salah. Iya. Tapi ini jangan didiamkan. Nanti begitu. Gitu Mas Farid. Oke. Ya. Baik, terakhir Pak Ustadz, apa amalan apa yang harus Ibu Titin lakukan biar dia bisa kehidupan rumah tangganya kembali normal nih? Kalau mengingat Iya, ini Pak. sih katanya kan wanita itu sudah pergi, tapi tetap masih belum harmonis nih Pak Ustadz. Orang tua masih ada nggak? Masih, Bapak Ibu masih ada? masih. Begini, Ibu Titin saya sarankan pertama datang ke orang tua minta doa khusus. Bapak, Ibu, saya minta ridhonya doakan kehidupan Titin kok susah banget. Gitu ya Bu. Kemudian boleh baca. Ibu rajin sholat Iya. 5 waktu. Iya. Ya. Nanti kalau pas habis sholat itu Bu, habis salam baca istighfar 3 kali. Iya. Kemudian kalau baca yang lain bisa tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Iya. Allah Akbar. Oke. Iya. Kemudian baca Fatihah khusus Bu. Ya Allah, saya kirimkan Fatihah untuk suami saya. Iya. Nah, gitu Bu. Biar nanti suaminya rajin sholat nggak nih? Oh, rajin Pak Ustadz. Apalagi Masih rajin rajin juga. sholat, Masih rajin juga Apalagi Pak nih Ustadz. sholat. Masih ada kebaikan, Iya. Insya Allah ada harapan. Dikirimin Fatihah Bu. Khusus. Nggak usah ngomong suami Bu. Iya, iya. Diem-diem pokoknya habis sholat Al-Fatihah. Gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian setelah baca Fatihah, Ibu Titin, Ibu bisa baca Quran? Bisa. Nanti dibuka surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Itu dibaca. Iya. Habis maghrib sama habis sholat. Iya. Laqad ja'akum. Itu dibaca. Iya, iya. Ya Bu ya. Iya. Dibaca habis maghrib sama habis subuh. Habis maghrib sama Dikhususkan kepada anak sama suami. Iya. Mudah-mudahan baik. Amin, amin. Itu ya, Bu, Amin, ya. amin Pak Ustadz. Amin. Baca istighfar yang Nah, banyak. iya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik ya. Terima kasih Pak Ustadz Terima kasih banyak, Pak atas Ustadz. semua nasihatnya. Iya, Ibu makasih. mudah-mudahan segera bisa diamalkan. Iya, Insya amin. Allah Amin. bisa harmonis kembali ke rumah tangga Ibu. Iya, amin. Dan jauh dari ujian-ujian selanjutnya. Iya, amin. Walaupun memang setiap ujian harus dihadapi dengan keikhlasan Pak Ustadz ya. Dengan bertawakal. Baik, Iya, terima iya. kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.